Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Akhrijna min dhulumatil wahm akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi arfatil ilm wa zain akhlaqna bil hilm. Qala al-mu'allif al-Hizbi al-Hasan al-Kaf Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi sa'il salihin amin. Kitab Siyam, kitab menerangkan tentang puasa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang puasa para sahabat Karamah Doa. Pecinta channel Karamah Doa, semoga hari-hari Anda selalu dikaruniai kesehatan, mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1445 di tahun Hijriah ini, amin. Semua keluarga diberikan kesehatan, seluruh yang dicintai, amin ya rabbal alamin. Kitab Siyam, kita menerangkan dengan puasa. Ta'rifus shaum, definisi tentang puasa. Lughatan, bahasa, mutlaqul imsak adalah mutlaknya menahan diri. Jadi secara etimologi atau secara asal muasal bahasa, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, termasuk juga dimasukkan dalam firman Allah, yaitu ketika Sayyidina Maryam berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Sungguhnya aku telah bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa di sini kemudian diartikan oleh Sayyidatina Maryam falan ukallima al-yawma insiya, yaitu berpuasa menahan diri dari berkata, menahan diri dari berucap, menahan diri dari berbincang-bincang dengan orang. Aina dartu sakana anil kalam, yaitu saya menahan diri dari berkata-kata atau berucap, berbincang dengan orang lain. Kemudian juga ada sebuah syair yang dimana juga secara etimologi mendukung tentang makna daripada shaum, yaitu menahan diri. Jadi ada sebuah syair yang dinyatakan oleh, kalau enggak keliru itu Nabi Ghadbiyani ya, yang berkata khailun siyamun khailun ghairu saimah. Ada kuda yang berpuasa atau menahan diri, khailun ghairu saimah. Ada kuda yang tidak berpuasa atau tidak menahan diri. Tahtal ajaj, di bawah dedebuan. Jadi tidak menahan diri dari maju dan ikut perang maksudnya. Sedangkan khailul siyam itu di sini ukhra ta'alukul lujumah, yaitu dia berdiam karena mengunyah atau makan kendali, jadi lijam, jadi hidungnya itu ditahan untuk maju. Jadi siam di sini maksudkan yaitu menahan diri dari maju. Sedangkan ghairu saimah tahtal ajaj di sini siap untuk maju, begitu, siap ikut perang. Debuan ya. Semua masih seputar dengan etimologi puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu, maka itu dinamakan puasa. Menahan diri dari berbicara, seperti Sayyidatina Maryam yang berkata falan ukallima al-yawma insiya, inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Jadi itu secara etimologi atau bahasa. Menurut syariat ada imsak ala jami' al-muftarat min tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams bi niyatin makhsusah, yaitu menurut syariat adalah mencegah diri atau menahan diri yang jami' al-muftarat dari sesuatu yang membatalkan min tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams, terhitung sejak terbitnya fajar shadiq atau fajar kedua ila ghurub asy-syams hingga terbenamnya matahari biniyatin makhsusah, dengan niat yang ditentukan.
Al-asl adapun dalil dalam puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa wahai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu ibadah puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, namun dengan tata cara, dengan syarat-syarat rukun dan waktu pelaksanaan puasa Ramadan ini hanya khusus dan diistimewakan untuk umat Nabi Muhammad beserta pula balasannya, di mana balasan puasa, balasan sabar, balasan memaafkan orang, itu 3 amalan baik yang tidak ada secara formal atau tidak ada balasan yang terukur atau yang terhitung atau yang tertimbang. Jadi tidak ada takaran balasannya, langsung Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Karena seperti di dalam hadis qudsi, kama qala kullu amal yukal bikail wa yuzan biwazn ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, setiap amal ada takarannya, balasan, wa yuzan biwazn, dan ada timbangannya di dalam timbangannya. Ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, wa najzi, kecuali puasa, maka sayalah, kata Allah, maka akulah, kata Allah, yang akan membalasnya. Sama dengan pahala sabar juga tidak ada takaran dan ukuran atau nominal balasan, tapi langsung Allah yang membalasnya. Seperti di dalam ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa puasa itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungan. Demikian pula embrio atau esensi daripada puasa adalah bersabar, kawan-kawan. Bersabar, menahan diri dari segala yang membatalkan, dari sejak fajar shadiq hingga terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu itu. Jadi ini dalil diwajibkannya puasa, dan puasa adalah termasuk rukun Islam, kawan. Siapa yang mengingkarinya bisa menyebabkan murtad dan kafir. Tapi barang siapa yang tidak melaksanakannya karena malas, ya tidak langsung kafir, tapi khif alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan ketika ia menjelang ajal, dikhawatirkan su'ul khatimah, karena dia tahawan atau menganggap enteng hal-hal yang wajib. Kemudian waktu fardhi, waktu diwajibkannya puasa fi sanah tsaniyah min al-hijrah fi syahr Sya'ban. Bahwa puasa itu diwajibkan di tahun kedua di bulan Sya'ban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya melaksanakan 9 kali puasa. Kulluha nawaqis, dan setiap puasa Ramadan yang dilakukan Rasulullah semua nawaqis, artinya tidak sempurna 30 hari, kawan. Tapi kebanyakan Ramadan itu memang 29 hari. Haiti saat masyrina yauman, yaitu 29 hari. Illa wahidan fakamil, kecuali 1 kali puasa. Jadi 10 kali puasa, 9 kali puasa Rasulullah, 10 kali puasa, 9-nya puasa Rasulullah itu 29 hari, dan 1 kalinya Rasulullah berpuasa hingga 30 hari. Ya, syahr Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu bulan keberapa di dalam tahun Islam? Syahrul Tasim Syuhur al-Arabiyyah,
Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa afdhalus syuhur. Ramadan juga digolongkan paling utamanya bulan. Summi Ramadan لأنه عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر. Mengapa dinamai Ramadan? Ada sebuah rumor atau memang orang Arab itu katanya menurut satu rumor lah, orang Arab itu ketika menamai bulan itu akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada bulan itu. Wa faqaha asy-syahr shiddatal har. Dan bulan Ramadan kebanyakan dulu memang bersamaan dengan waktu yang panas. Shiddatal har, sangat panas. Musim musim panas lah. Samu Ramadan min ar-ramda. Maka bulan itu oleh orang-orang Arab dinamai Ramadan diambil dari kata ramda. Ramda itu syiddatul har. Artinya ramda adalah sangatnya panas. Gilanhu yarmud dzunub ay yahruha. Menurut pendapat lain, mengapa dinamakan Ramadan? Karena yarmadu dzunub, membakar dosa. Artinya menghabiskan dosa. Yahruha, membakar dosa. Jadi seakan-akan orang yang masuk Ramadan dan berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban insyaallah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan memberi ampunan baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Fadilatus shaum. Kami akan membacakan juga fadilah atau keutamaan berpuasa, ayat wal hadits katsir fi dzalik. Ayat yang menjelaskan tentang puasa, hadis-hadis tentang puasa banyak. Minal qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an mimma aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan senang, bahagia, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebab apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang telah lewat. Artinya sebab kalian telah melaksanakan puasa. Usaimin usaimat wal hafizin furujahum wal hafizat wal dzakirin Allah katsiran wal dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berpuasa dari kaum lelaki, berpuasa dari kaum perempuan, hafizin furujahum, orang yang selalu menjaga kehormatan mereka, hafizat, dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, dzakirin, orang selalu berzikir kepada Allah katsiran, yang banyak, dzakirat, dan perempuan yang sering berzikir kepada Allah, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan, memberikan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat agung dan besar. Fil hadits qudsi anillah, dan dalam satu hadis qudsi annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu hasanah bi asyi amsalha. Setiap satu amalan baik bi asyi amsalha akan dilipat gandakan atau dibalas 10 kali lipat. Ila 700 dha'fin, hingga Allah juga akan melipat gandakannya hingga 700 lipat ganda. Ila siyam, kecuali puasa, fahuwali, karena puasa itu adalah milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Fil hadits, dalam satu hadis, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata 100 amin. Man shama yawman fi sabilillah, barang siapa orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, artinya berpuasa sunnah lah, lillahi ta'ala, ba'adallahu minhu jahannam, maka Allah akan jauhkan darinya jahannam masirata 100 amin, saking jauhnya jarak dirinya dari neraka jahannam, diperkirakan hingga perjalanan 100 tahun jarak antara dirinya dan jahannam. Fil hadits aidan, dalam satu hadis juga, lis-shaim farhatan, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Idza afṭar farih, pertama ketika dia berbuka puasa dia akan bahagia. Wa idza laqiya farih bi shaumih, dan ketika ia bertemu dengan Allah ia juga akan bahagia dengan membawa pahala puasanya. Fil hadits kadzalik, dalam satu hadis juga disebutkan sumtus shaim tasbih, berpuasanya orang yang berpuasa itu Allah membandingkannya dengan bertasbih. Jadi dia berpuasa sama dengan bertasbih. Wa naumuhu ibadah,
dan tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Wa du'ahu mustajab, dan doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Amaluhu mudha'af, dan amal-amal baiknya di saat dia berpuasa akan dilipat gandakan. Asyamu junnah, kemudian dalam hadis lain juga disebutkan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah pelindung dirinya, wa haslun hasin, dan pelindung yang sangat kuat bagi dirinya minanar, dari api neraka. Kamu shaum, hukum-hukum puasa. Shaum ta'riful ahkam al-arba'ah, ta'tarif al-ahkam al-arba'ah, hukum-hukum puasa ada 4. Jadi puasa itu berpotensi 4 hukum. Al-wujub 1 berhukum wajib, wal nadb 2 berhukum sunnah, wal karahah 2 berhukum makruh, wal hurma, dan keempat berhukum haram. Apa saja yang wajib? Yakun al-wajib yang yakun fi dzalika 6 halat. Puasa yang wajib ada 6. Shaum Ramadan 1, puasa Ramadan. Shaum qadha 2, puasa mengganti daripada yang wajib, baik itu yang wajib adalah Ramadan atau nadar. Kemudian 3 shaumul kafarah, puasa yang berupa denda, kafarat dhihar, seperti sanksi daripada dhihar, qatlin atau pembunuhan, atau jima' Ramadan, atau sanksi daripada bersetubuh di siang hari Ramadan. Ia harus melakukan shaumul kafarah, dan shaumul kafarah itu berhukum wajib. 4 shaum fil hajj wal umrah, berpuasa di saat haji dan umrah, badlan anil dzibh fil fidyah, sebagai ganti daripada menyembelih hewan kurban, fil fidyah, di dalam fidyah tebusan, yaitu tebusan dari hal-hal yang ia lakukan, larangan-larangan dilakukan di dalam haji dan umrah. Kemudian shaum fil istisqa idza amara al-hakim, puasa untuk mengharap hujan, dengan catatan diperintah oleh pemerintah, karena hukum wajibnya sekarang bukan puasa, bukan zat puasanya, tapi perintah daripada pemerintah, perintah daripada penguasa. Apabila diperintahkan untuk sunnah berpuasa untuk mengharapkan hujan, maka hukum puasanya menjadi wajib karena perintah daripada penguasa. Keenam, shaumun nadhr, puasa nazar itu wajib. Kedua, berhukum mandub atau sunnah, dan hukum sunnah dari puasa itu adalah hukum asal. Jadi kalau hukum asalnya adalah mubah, maka bisa naik ke sunnah, ke wajib, ke makruh, ke haram. Apabila hukum asal daripada amalan itu adalah sunnah, dia tidak akan menjadi mubah. Dia tidak akan menjadi mubah, tapi akan naik menjadi wajib, haram, juga makruh, juga akan menjadi naik ketiga. Jadi mandub itu adalah asal daripada hukum puasa, sunnah. Hukum asal berpuasa adalah sunnah ma'takarrar bitakarruri sinin. Jadi puasa sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang kasih ila thalathah aqsam. Ma'takarruri sinin, pertama puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya. Qasaum yaum Arafah, seperti puasa hari Arafah, Taswa, Asyura, 10 dan 9 dan 10 Muharram, 11 Muharram, kemudian wasit min Syawal, kemudian juga berpuasa 10-11 atau 9-10 daripada Muharram, wasit min Syawal, dan 6 hari dari bulan Syawal. Setelah bulan puasa Ramadan disunahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, wal ashhurul hurum, dan di bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, seperti Rajab, juga bulan-bulan yang Muharram juga dihormati oleh Allah. Disunahkanlah berpuasa setiap tahunnya. Wal ashr wal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari Dzulhijjah. 10 hari pertama dari Dzulhijjah, tanggal 9 Arafah itu juga termasuk
sunnah sebulan jauh dan lain sebagainya. Itu yang puasa sunnah terulang dalam setiap tahunnya. Ada yang terulang di takarrur syuhur, terulang dari setiap bulannya, seperti ayyamul bayd, hari yang putih, yaitu hari 13, 14, 15, karena itu bulan di saat itu mulai tampak sempurna. Dari setiap bulannya disunahkan puasa ayyamul bayd 13, 14, 15. Wal ayyam sud, dan juga disunahkan kepada ayyam sud di mana bulan akan mulai mengecil, yaitu tanggal 28, 29 dan 30. Kemudian ada takarrur asabi kal itsnin khamis. Kemudian ada yang berulang, puasa sunnah berulang-ulang setiap minggunya seperti Senin Kamis. Kama qala sahab Sufratus Zubat, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Az-Zuhad. Wa sunnatun siyamu yaumi Arafah illa liman fil hajji haitsu adhafa wa sittu syawalin wa bil wala'i awla wa tas'a wa ashura wa shawmul itsnain kana al khamisu ma ayyami bidin ila akhirih. Sunnah siyam yaum Arafah illa liman fil haji haitsu adhafa, kecuali orang yang sedang melaksanakan haji dan akan berpotensi untuk atau akan membuat ia tidak giat atau membuat ia sakit atau membuat ia lemah untuk melaksanakan kewajiban haji, maka baginya tidak disunahkan berpuasa yaum Arafah. Kemudian 1 Syawal dan 6 hari di bulan Syawal bil wala, dengan tidak diberi jarak, yaitu di bulan Syawal dilaksanakan secara wala, jadi tidak diberi jarak lah, 6 hari berturut-turut. Itu lebih utama Tas'a wa Asyura dan 9 dan 10 Muharram atau 10, 11 Muharram. Shaumul Itsnin kadal Khamis, puasa Senin Kamis itu setiap minggunya. Lafaz yang nafli paling utama daripada puasa sunnah dan shaum yaumin iftar yaumin adalah puasa Daud, itu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Shaum Sayyidina Daud alaihissalam. Kemudian ketiga, puasa berhukum makruh, yaitu kita ifrad, yaitu ketika ifrad yaumil jum'ah atau sabti atau ahad, ketika ia berpuasa hanya hari Jumat atau hanya hari Sabtu atau hanya hari Ahad. Shaumud dahr liman yakhaf darar aw fawat haq mandub aw fawat haqqin mandub, dan juga dimakruhkan berpuasa setahun apabila dia khawatir akan membahayakan dirinya, aw fawat haqqin mandub, atau apabila seandainya ia berpuasa setahun ia akan bisa meninggalkan hal-hal yang sunnah yang lain, maka di saat itu ia dimakruhkan berpuasa. Shaumud dahr. Keempat, haram, berpuasa berhukum haram. Ini terbagi menjadi dua, ada haram ma'asihah, ada haram tapi sah. Kedua, ada haram ma'adam syah. Kedua, haram tapi tidak sah puasanya. Haram yang sah yaitu shaum zaujah bidun idzni zaujah, berpuasanya seorang istri tanpa puasa sunnah seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Shaumul abdi bidun idzni sayyidih, puasanya seorang budak tanpa izin daripada empunya atau tuannya. Kemudian haram ma'adam syah, hukum haram tapi tidak sah, ada di 5 kondisi. Pertama, shaum yaum Idul Fitr. Pertama, dia berpuasa di hari raya Idul Fitri, yaitu awal bulan Syawal, itu tidak sah dan haram. Kedua, shaum yaum Idul Adha, berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, itu haram juga tidak sah. Ketiga, shaum ayyam tasyrik, berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. 11, 12, 13 itu haram juga tidak sah. Keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban, berpuasa
tanggal 16 ke belakang dari bulan Sya'ban, itu sudah haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah, tapi di sini ada perkecualian mungkin bagi orang yang tidak tidak membiasakan puasa Senin Kamis, atau tidak melakukan puasa wajib seperti mengganti puasa dan lain sebagainya, dan juga shaum yaumil syak, kelima berpuasa di hari yang diragukan apakah itu masuk Ramadan, apakah itu masih ada di bulan Sya'ban, yaitu yaum 30 Sya'ban, itu di hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal, jika ada desas-desus bahwa hilal telah dilihat, maka dia berpuasa di waktu itu adalah yaum syak, haram dan tidak sah. Au syahidan man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yatil hilal, atau ada orang yang dianggap persaksiannya kurang kuat, namun dia mengaku melihat bulan di tanggal 30 Sya'ban, maka di hari itu dimasukkan yaum syak. Kalau tidak usuli seperti anak kecil dan perempuan dan anak kecil. Masalah mata yujuz shaum yaum syak atau nisfu akhir min Sya'ban. Ada sebuah masalah, kapankah boleh berpuasa di hari syak atau nisful akhir min Sya'ban, hari yang diragukan atau separuh daripada bulan Sya'ban, artinya tanggal 16 ke belakang. Apakah hal itu haram dan tidak sah? Maka dijawab ini juz'un wa fikal halal. Ada 3 kondisi mengakibatkan seorang berpuasa di tanggal 16 ke belakang bulan Sya'ban dan tanggal 30 dari bulan Sya'ban itu dianggap sah dan boleh. Pertama, idza kana shaum wajiban, ketika ia melaksanakan puasa yang wajib, maka di hari syak di tanggal 16 ke belakang bulan Sya'ban tidak apa-apa. Tinggal 30 Sya'ban dengan 16 ke belakang Sya'ban tidak apa-apa jika puasanya adalah puasa wajib, seperti puasa qadha, seperti puasa kafarah, seperti puasa nadar. Kedua, idza kana lahu sunnah mu'tadah wird. Kedua, jika ia memiliki kebiasaan puasa sunnah setiap bulannya misalkan, atau setiap minggunya berpuasa Senin Kamis, maka ternyata Senin Kamisnya berada di bulan Sya'ban atau bertepatan pada tanggal 16 ke belakang bulan Sya'ban, atau bertepatan pada tanggal 30 Sya'ban, maka di saat itu ia tidak haram dan sah tetap melakukan puasanya. 3, idza wasala an-nisfu tsani bima qabla bi an sama yawma 15 fa yuzlahu an yasuma al-yawm alladhi ba'dahu yawma 16. Idza sama yawma 16 jaza lahu shaum yawm 17 وهكذا إلى آخر الشهر. فإذا أفطر يوما واحدا حرم عليه صوم بقية الشهر. Kemudian ketiga, dia boleh berpuasa di tanggal 16 Sya'ban ke belakang dan dianggap sah jika memang sebelumnya telah melakukan puasa sunnah dan telah menggabungkan puasa tanggal 15 dan 16-nya. Jadi di tanggal 16 dia juga boleh berpuasa di tanggal 17-nya hingga akhir daripada bulan Sya'ban. Namun idza afdhala yawman wahidan harum alaihi shaum baqiyati syahr. Idza afdhal artinya jika dia tidak berpuasa setelah itu, artinya di tanggal 19-nya atau tanggal 20-nya atau di tanggal 21 Sya'bannya, maka setelah itu ia tidak boleh berpuasa, haram. Misalkan dia berpuasa sunnah mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19 Sya'ban, kemudian tanggal 20-nya dia afthar,
dia tidak berpuasa, maka tanggal 21-nya ia tidak boleh meneruskan puasa hingga akhir daripada bulan Sya'ban. Begitu pertemuan tentang puasa sebentar saja. Semoga bermanfaat.